Api Tauhid, cahaya keagungan cinta sang mujaddid. Sudah 7 hari ia diam di Masjid Nabawi. Siang malam ia mematri diri, larut dalam munajat dan takarub kepada Ilahi. Ia iktikaf di bagian selatan masjid, agak jauh dari Raudhah, tapi masih termasuk saf bagian depan. Ia pilih tempat di dekat tiang yang membuatnya aman tinggal siang malam di dalam Masjid Nabawi. Ia duduk bersila menghadap kiblat. Matanya terpejam sementara mulutnya terus mengungkapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia hanya menghentikan bacaannya jika azan dan iqamat dikumandangkan. Juga ketika sholat didirikan, usai sholat ia akan larut dalam zikir sholat sunnah, lalu kembali lirih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan hafalan. Mukanya tampak begitu tirus dan sedih. Air matanya bercucuran. Tubuhnya seperti melekat lengket dengan lantai masjid. Ia meninggalkan masjid hanya untuk urusan lazimnya sebagai manusia. Makan, minum, buang hajat, dan bersuci. Selain semua urusan itu, menit-menitnya ia habiskan di dalam masjid, khusyuk menikmati hidangan langit, ayat-ayat suci Al-Quran. Memasuki hari ke-8, Ali teman satu kamarnya di asrama Jamiatul Bir mengunjunginya. Ali mengingatkannya bahwa ia sudah terlalu lama iktikaf. Ini bukan Ramadan nih, ayolah pulang, penuhi hak tubuhmu untuk istirahat. Bukankah kau harus membuat proposal tesis mastermu? Dr. Imad, dosen usul fikih, sudah menanyakanmu 3 kali. Aku tidak akan membatalkan iktikafku sebelum 40 khataman. Jawabannya tenang. 40 khataman apa? 40 kali khatam membaca Al-Quran dengan hafalan. Edian kamu. Nih, jangan menyiksa diri, nanti kamu bisa sakit. Aku bangga jika aku sakit karena aku membaca kalamnya. Sekarang sudah berapa khataman? 12. Edan kamu Mi. Masih 28 kali lagi. Berat itu Mi. Kau jangan menyiksa dirimu Mi. 5 hari khatam sekali itu sudah sangat bagus Mi. Gak ada yang bisa Mi. Dan belum pernah ada ulama yang iktikaf membaca 40 kali khatam Al-Quran. Kau jangan meremehkan para ulama Li. Tidak usah yang salaf, terlalu jauh. Yang agak dekat saja, Kiai Munawir Krapia pernah tidak kemana-mana. Di Makkah mungkin beliau iktikaf di Masjid Haram, dan beliau menyelesaikan 40 kali khatam membaca Al-Quran 30 juz dengan hafalan alias bil gaib, tidak bin nadar. Itu terlalu maksa diri, gak baik Mi. Sudah, kamu pulang saja ke asrama. Kayak setan saja kamu ganggu orang iktikaf. Kau bilang aku gak nyunah, kamu yang edan. Apa kamu lupa Ashabul Sufah yang di zaman Nabi siang malam ada di beranda Masjid Nabawi? Aku gak bermaksud ganggu kamu Mi. Aku hanya mikir kesehatanmu Mi. Sudah, sana jangan ganggu aku. Sebentar Mi, 1 kalimat saja. Aku sama Hamzah mau ke Tabuk, mau lihat tempat yang terkenal dalam perang Tabuk itu. Kau tidak mau ikut? Ia menggeleng dan mengisyaratkan agar Ali segera pergi. Ali beringsut meninggalkan teman sekamarnya yang jika ia kenal sangat teguh memegang azamnya. Ali melihat jam tangannya, masih agak pagi, jam 10 ia harus kembali ke asrama. Ia ada janji dengan Hamzah M. Bardokonglu
teman sekelasnya dari Turki dan Azim Khan untuk bersama-sama tadabbur sejarah Islam di Tabuk. Angin musim dingin yang menembus dari utara semilir menyapu Madinah. Angin itu membawa kesejukan siang itu. Ratusan burung bercengkrama riuh di pelataran Masjid Nabawi. Terkadang mereka terbang mengitari kubah, terkadang hingga di jendela-jendela hotel yang megah. Ratusan ribu manusia mengalir datang dan pergi, ruku dan sujud di Masjid Nabawi nan barokah. Serombongan jemaah umrah berseragam batik bermotif mega mendung kemerahan tampak memasuki peralatan masjid dari arah hotel Movenpick yang ada di sebelah pojok utara masjid. Tampak jelas itu adalah jemaah umroh dari Indonesia. Di belakang mereka tampak rombongan jemaah berseragam coklat muda. Para perempuannya memakai kerudung dengan corak yang khas. Wajah mereka campuran Asia Tengah dan Eropa. Mereka jemaah dari Turki. Dalam hati masing-masing mereka mengucapkan sholawat untuk baginda Nabi. Sebagian dari mereka meneteskan air mata begitu melihat Masjid Nabawi. Yang ada dalam pikiran mereka adalah rasa rindu yang membuncah kepada sang Nabi junjungan Muhammad SAW. Sementara itu di pelataran bagian barat masjid, di antara sekian banyak orang yang lalu lalang, ada yang baru hendak masuk masjid. Ada yang baru keluar masjid. Tampak dua orang muda memakai jalabiyah putih bersih. Yang satu berwajah Indonesia, wajah khas Jawa, sawo matang namun bersih, dengan jenggot tipis di dagu. Ia memakai peci hitam. Penampilannya jadi berbeda, memakai jalabiyah atau jubah, tetapi berpeci bukan berkopiah putih. Sementara pemuda satunya sedikit lebih tinggi, wajah lebih putih, memakai jalabiyah dengan kopiah putih. Keduanya berjalan cepat melintasi pelataran menuju pintu masjid sambil berbicara dengan bahasa Arab. Ya Ali, anta muta'akid wa mazala fil masjid, tanya pemuda berkopiah putih. Tab'an ya Hamzah, ana muta'akid. Ternyata pemuda berkopiah putih itu bernama Hamzah, sedangkan pemuda berpeci hitam dari Indonesia adalah Ali. Keduanya mahasiswa Universitas Islam Madinah. Kapan terakhir kau lihat dia? 2 hari yang lalu. Jadi dia benar-benar nekat tidak akan meninggalkan masjid sebelum khatam 40 kali. Benar, begitu katanya. Terakhir kau bertemu dengannya sudah khatam berapa kali? 12. Yang jelas sekarang ini sudah hari ke-15. Dia iktikaf dan tenggelam dalam hafalan Al-Qur'annya. Saya hanya khawatir dia jatuh sakit. Sama, saya juga. Tapi saya tidak bisa meyakinkan dia supaya istirahat barang 1 hari atau 2 hari. Mari kita coba bersama. Keduanya memasuki Masjid Nabawi. Bismillah wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah li ahwaba rahmatik amin. Gumam keduanya saat memasuki masjid hampir bersamaan. Arsitektur Masjid Nabawi adalah karya seni yang dahsyat. Dari luar maupun dari dalam, yang tampak adalah keindahan dan kesejukan. Pilar-pilar tinggi masjid dan lingkungannya mengingatkan pada keindahan interior Masjid Cordoba di Andalusia. Bahkan Masjid Nabawi lebih besar dan lebih mewah. Mozaik dan ornamennya lebih anggun. Dibalut dengan kemajuan teknologi, kenyamanan beribadah di Masjid Nabawi sangat terasa.
Kubah yang bisa bergerak untuk memasuki sejukan udara, dingin udara AC yang mengalir dari pangkal tiang-tiang masjid, dan keindahan sejarahnya membuat masjid ini tiada tanding keindahan dan keberkahannya. Hanya Masjidil Haram yang mengalahkannya. Hamzah memasuki masjid, langkahnya lebih tawaduk. Ia rasakan bahwa Nabi Muhammad SAW seolah masih hidup. Ia teringat bagaimana para ulama salaf begitu menjaga adab selama di Madinah. Imam Malik yang selalu melepas sandalnya jika memasuki tanah Madinah. Ketika ditanya kenapa Imam Malik selalu bertelanjang kaki melepas sandalnya di atas tanah Madinah, dia menjawab, bagaimana mungkin aku berani memakai sandal di atas tanah yang di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad SAW. Imam Malik sangat menghormati Nabi Muhammad SAW. Hatinya basah, bibirnya lirih, melantunkan sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ali yang mendengar Hamzah melantunkan sholawat seketika tanpa sadar mengikutinya. Mereka berdua berjalan terus ke dalam, lalu ke bagian selatan. Ali mengisyaratkan arah di mana teman satu kamarnya itu sudah setengah bulan iktikaf. Ali menunjuk sebuah tiang. Hamzah melihat sosok memakai jalabiyah coklat muda duduk menghadap kiblat bersandar di tiang itu. Kepalanya menunduk, sepertinya dia tertidur. Ujar Hamzah mendekat diikuti Ali. Mungkin dia kelelahan. Tidak tahu sekarang sudah khatam Al-Quran yang keberapa, sahut Ali. Mereka lalu duduk di dekat sosok itu. Ali memegang pundaknya. Mi, Fahmi. Sosok itu tetap diam. Ali menggoyangkan pundak teman sekamarnya itu agar bangun. Mi, Fahmi, sudah makan. Makan dulu yuk, ada Hamzah. Fahmi tetap diam. Tiba-tiba Hamzah menangkap ada yang menetes dari hidung Fahmi. Tetesan itu mengenai jalabiyah coklat muda. Tetesan itu adalah darah. Innalillahi. Ali, darah. Darah menetes dari hidungnya Ali. Ali kaget melihatnya. Innalillahi. Mi, Fahmi, bangun Mi. Hidungmu berdarah Mi. Ali menguncang agak kuat. Tubuh Fahmi malah ambruk ke kanan. Hamzah dan Ali kaget bukan kepalang. Ya Allah, Mi, Fahmi. Kenapa kamu Mi? Innalillah. Ali, coba lihat apa dia masih bernafas. Ali menempelkan jari dengan kanannya di hidung Fahmi. Masih. Kita bawa dia ke rumah sakit. Saya lapor. Askar penjaga masjid pinjam ambulannya. Cepat Hamzah. Aku khawatir sekali. Iya, semoga tidak terjadi apa-apa dengannya. Hamzah bergegas ke pintu masjid. Ali meluruskan tubuh Fahmi dan meletakkan kepala Fahmi di pangkuannya. Ia memandangi wajah sahabatnya yang pucat. Hidungnya terus mengeluarkan darah secara perlahan.